Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Belakangan ini situasi istana terasa mencekam. Pasalnya Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Untuk menjaga keselamatan Baginda Raja, para prajurit disiagakan di setiap sudut-sudut istana dan di setiap pintu masuk. Namun Baginda Raja terlihat merasa kurang nyaman. Perasaan was-was selalu menghantui dirinya. Melihat gelagat rajanya yang cenderung ketakutan, Panglima pengawal istana berkata kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa sih Paduka masih terlihat saja gelisah? Para prajurit akan selalu menjaga Paduka kemanapun Paduka pergi. Insya Allah Paduka akan tetap aman." Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan Panglima prajuritnya. "Wahai Panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah, termasuk kematianku," jawab Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, lalu apa yang membuat Baginda Raja terlihat sangat gelisah?" tanya Panglima penasaran. "Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal. Dan saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya. Sedangkan saya ini butuh hiburan," jawab Baginda Raja. "Tapi ini kan demi keamanan Paduka. Kami tak akan membiarkan keselamatan Paduka terancam. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas untuk menemani Paduka?" saran sang Panglima. Sejenak Baginda Raja terdiam. Kenapa ia tak terpikirkan akan Abu Nawas? Dengan kehadiran Abu Nawas tentu bisa membuatnya terhibur. "Benar sekali Panglima, suruh secepatnya Abu Nawas datang ke istana," titah Baginda Raja. Maka beberapa prajurit kerajaan segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang enak duduk santai tidak terlalu menghiraukan perkataan prajurit tersebut. "Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjaiku lagi ya? Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya. Bilang sama rajamu, Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau Baginda Raja marah dan ingin memenjarakanku, silahkan tangkap aku, daripada aku harus meladeninya," tutur Abu Nawas. "Tuan Abu, apa Tuan Abu tidak dengar kabar? Baginda Raja mendapat ancaman pembunuhan. Baginda mengundang Tuan Abu untuk menemaninya," balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya. "Benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tapi aku sedikit pun tidak merasa takut. Karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu ke sini untuk menghiburku agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani Paduka Raja," ucap Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas ikut menjaga keamanan Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda Raja harus melalui izin daripada Abu Nawas. Suatu kali ketika Baginda Raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak. Setelah hidangannya matang,
para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka Yang Mulia, makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. "Kamu benar Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat," puji Baginda Raja. Sejak saat itu, hampir setiap hari Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayur tersebut. 5 hari kemudian, koki istana masih saja membuat masakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. "Benar Paduka Yang Mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia." Mendengar itu, Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. "Kamu ini aneh Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia. Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia. Yang benar yang mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kenapa Paduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja, bukan pelayan sayuran. Jadi apapun yang Baginda katakan, saya juga akan mengatakan yang sama," jawab Abu Nawas enteng. Spontan Baginda Raja tertawa dengan ulah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu mabuk-mabukan. Suatu ketika, saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Kemudian, tetangganya menyarankan supaya menemui Abu Nawas saja. "Kenapa harus Abu Nawas?" tanya si pemuda. "Bukankah beliau dulunya adalah pemabuk dan sekarang sudah jadi ulama besar? Mungkin kau bisa belajar dari beliau bagaimana caranya meninggalkan mabuk-mabukan," kata tetangganya. Atas saran dari tetangganya, maka pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Tak lupa Abu Nawas juga memberi nasihat tentang bahayanya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu, si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Syekh, 1 bulan sudah saya di sini. Berilah saya nasihat lagi," kata si pemuda. "Sekarang pulanglah dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa sebotol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda. "Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak wahai Tuan Syekh, justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam,
Aku teringat minuman arak di rumahku, jawab si pemuda. Terus kau apakan minuman arak itu? Apakah kau meminumnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tidak, Syekh. Tak terlintas sedikit pun di benak saya untuk melakukan itu. Saya justru takut Allah akan murka kepadaku karena saya telah menyimpan arak di rumah. Lalu terpaksa aku membuangnya. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak, jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda. Si pemuda lalu dengan berhati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. Maaf Syekh, bukan saya bermaksud lancang. Tapi kenapa Tuan menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya ke rumah Tuan Syekh menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya, tanya si pemuda. Oh, dulu kamu tidak bisa mengendalikannya, makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa, itu lebih baik, dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya, jawab Abu Nawas dengan bijak. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi negeri Baghdad. Pesta tersebut dipersembahkan untuk seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya. Para pejabat istana dan rakyat jelata membaur jadi satu tanpa memandang status sosial. Mereka duduk bersama di tempat yang sama dan makan di meja yang sama. Suasana semarak dan gegap gempita tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat Baghdad. Baginda Raja pun ikut larut dalam kebahagiaan rakyatnya. Di tengah-tengah ramainya acara berlangsung, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Wahai seluruh rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Dan untuk menambah semaraknya acara, saya akan membuat sayembara dengan hadiah uang yang banyak." Salah satu orang yang hadir bertanya kepada Baginda Raja, "Sayembara apa wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja menjawab, "Sayembaranya adalah mengaji Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, maka dialah pemenangnya." Kemudian salah satu warga yang lain kembali bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara tersebut hanya berlaku untuk pejabat istana atau berlaku untuk siapa saja?" tanya salah satu rakyatnya. "Semua orang boleh mengikutinya, tidak ada pengecualian. Bagi yang mau ikut sayembara, nanti sehabis sholat Isya, sayembara akan langsung dilaksanakan," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, semua rakyat antusias untuk mengikuti sayembara. Singkat cerita, setelah mereka melaksanakan sholat Isya berjamaah, seluruh rakyat berkumpul di halaman luas di depan istana. Mereka pun mulai membaca Al-Quran dari juz pertama, yaitu surat Al-Baqarah. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun lalu menghadap Baginda Raja. "Ada apa ini Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Loh, kamu tidak tahu? Saya sedang mengadakan sayembara. Barang siapa yang paling pertama khatam Al-Quran akan saya beri hadiah uang yang banyak," jawab Baginda Raja. "Oh, pantesan. Bolehkah saya ikut Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja boleh, tapi apa kamu yakin kamu bisa menang? Sementara mereka yang sedang mengaji sudah sampai juz 5, kata Baginda Raja balik bertanya. "Insya Allah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun dipersilahkan mengikuti sayembara. Tapi bukannya mengambil kitab Al-Quran, Abu Nawas malah mengambil makanan yang sudah tersedia di dalam ruang istana. Setelah selesai makan dan minum,
Abu Nawas duduk istirahat sambil mengamati orang-orang yang sedang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Melihat hal itu, Baginda Raja menegurnya. "Hai Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tak bergegas membaca Al-Quran? Kamu jadi ikut sayembara tidak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya ikut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ketika dirasa istirahatnya sudah cukup, Abu Nawas mengambil wudhu dan mengambil kitab Al-Quran yang sudah disediakan. Baru beberapa menit membaca Al-Quran, tiba-tiba Abu Nawas berteriak lantang. "Wahai Paduka yang mulia, Alhamdulillah saya sudah hatam, jadi sayalah pemenangnya." Mendengar hal itu, para peserta lain terkejut dan tak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin Paduka yang mulia, Abu Nawas pasti berbohong. Kami yang membacanya sehabis sholat isya saja baru sampai juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru saja datang dan baru mulai membaca Al-Quran tiba-tiba sudah hatam dalam waktu yang sangat singkat?" Protes salah satu peserta yang diiyakan oleh seluruh peserta lainnya. "Bagaimana Abu Nawas? Mereka semua tidak percaya sama kamu, termasuk saya. Apa buktinya kalau kamu sudah menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat?" tanya Baginda Raja heran. "Oh itu, saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan itu sebagai bukti kalau saya sudah menghatamkan Al-Quran," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Bukankah Paduka sudah tahu di dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, membaca 1 kali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca sepertiga dari kitab Al-Quran. Kalau dibaca sampai 3 kali berarti sama seperti membaca seluruh Al-Quran," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua peserta yang ikut sayembara hanya bengong dan tak bisa membantah. Sementara Baginda Raja kagum dengan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawaslah yang dinobatkan sebagai pemenang untuk membawa hadiah uang dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu, Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Adakah di antara kalian yang tahu apa itu surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu guru," teriak Ali Mustafa. "Ya, silakan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar," puji Abu Nawas. "Sekarang, adakah di antara kalian yang tahu apa itu neraka?" tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam, dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia, tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali. Bila kalian ingin masuk surga, kalian harus bertakwa kepada Allah, dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentunya kalian tidak mau, bukan? Nah, anak-anak,
siapa yang ingin masuk surga? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru, teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangan, perintah Abu Nawas. Serempak murid-muridnya saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba berdiri, perintah Abu Nawas. Semua muridnya segera berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Ia lalu mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, Ali, apa kamu tidak mau masuk surga? Tanya Abu Nawas. Tentu saya mau dong guru, jawab Ali Mustafa. Lalu kenapa kamu tidak ikutan berdiri seperti teman-temanmu? Tanya Abu Nawas kembali. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru? Saya harus minta izin sama orang tua dulu, balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang hakim istana yang mempunyai cacat di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Dan cacat yang dideritanya itu sudah ada sejak lahir. Keinginan hakim ini terkadang aneh dan susah dimengerti. Pernah suatu hari hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, hukuman penjara akan didapatkannya. Maka dikumpulkanlah pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah hakim untuk menyaksikannya. Sementara Abu Nawas yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat ada keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekatinya dan bertanya kepada salah satu warga. Ada apa ini banyak orang berkumpul? Tanya Abu Nawas. Orang yang ditanya itu menjawab singkat. Ada lomba melukis. Karena penasaran, Abu Nawas semakin merangsek maju ke depan. Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim, gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua puluhan pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri, mengingat risiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Hingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun langsung menghadap Tuan Hakim. Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini? Tanya Abu Nawas. Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu tahu peraturannya kan? Kata Tuan Hakim. Peraturannya apa Tuan? Tanya Abu Nawas kembali. Peraturannya adalah, kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara, kata Tuan Hakim menjelaskan. Oh itu, baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim, balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertiga pun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim.
Pelukis pertama melukis Tuan Hakim apa adanya, yaitu dengan kondisi mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mau mengejekku?" hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dia melukis Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tak ada cacat pada matanya. Namun di luar dugaan, lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim murka. "Beraninya kamu, apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna, seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah?" Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun harus menerima risikonya dimasukkan ke dalam penjara. Tibalah giliran Abu Nawas. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah, yang seolah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim. Hikmah dari cerita di atas yaitu, begitulah akhlak dan kebijaksanaan. Ketika jujur tidak cukup dan berbohong itu buruk, maka akhlak dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan. Begitupun dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun al-Rasyid. Setiap sebulan sekali, ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda Raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaannya tersebut, Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya. Dengan bijak, Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Baginda Raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apakah engkau sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kau akan mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Saya tetap akan mensyukuri takdir ini, Baginda yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu memang gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini ia tidak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara.
Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Saking asiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Suku kanibal adalah sekelompok manusia yang suka memakan daging manusia. Singkat cerita, tertangkaplah sang raja dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, sang kepala suku berteriak, "Berhenti! Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini pada dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tidak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku pasti ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya, batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Engkau memang benar Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam benakku. Kau bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Baginda Raja menjebloskan saya ke penjara." "Kamu memang aneh Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu. Dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal. Mungkin Baginda bisa selamat dari pembunuhan karena jari Baginda hilang satu. Tetapi saya tidak akan bisa selamat karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua." "Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Kisah selanjutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja. Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan, hewan kurbannya akan segera disembelih," ajak Abu Nawas. "Aku takut melihat darah Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja," sahut Baginda Raja. "Oh, jadi itu alasannya," gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja.
Kalau tahu begini, harusnya aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa ikut menyaksikan, ujar Abu Nawas. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja bingung. Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah, jelas Abu Nawas. Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil, timpal Baginda Raja. Tentu saja bisa Paduka, saya akan membuktikannya, kata Abu Nawas. Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kau akan mendapat hukuman. Bagaimana? Tantang Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas mulai menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. Coba sebutkan hewan apa ini? Tanya Abu Nawas. Itu seekor kambing jantan, jawab Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tetapi setelah itu, ia menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. Lihatlah Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun, ucap Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Kisah selanjutnya. Bukan Abu Nawas namanya, kalau tidak mengkritik kelakuan aneh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pada kisah kali ini akan menceritakan kritikan Abu Nawas kepada seseorang yang hendak membeli keledai di sebuah pasar. Orang tersebut bernama Abu Jahil. Suatu hari, Abu Jahil pergi ke pasar keledai. Ia hendak memilih-milih calon keledai yang akan dibelinya. Kebetulan sekali Abu Nawas juga sedang berada di pasar tersebut. Dari kejauhan, Abu Nawas terus mengamati kelakuan aneh Abu Jahil saat memilih keledai. Ia mengendus dan menjilati setiap keledai yang akan dibelinya. Kelakuan aneh inilah yang sedari tadi menyita perhatian Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa perlu menegur kelakuan tidak lazim yang dilakukan oleh Abu Jahil. Hei Abu Jahil, apa kau sudah gila mengendus dan menjilati keledai seperti itu? Tutur Abu Nawas. Kamu tahu apa soal keledai? Justru dengan cara inilah aku bisa mendapatkan keledai yang manis dan gagah, bentak Abu Jahil. Mendengar jawaban aneh tersebut, Abu Nawas menjadi heran dan tak habis pikir. Lantas timbullah di benak Abu Nawas untuk mengerjai Abu Jahil. Abu Nawas merasa perlu memberi pelajaran kepadanya. Lawong keledai kok dijilat-jilati, ya gak bakalan ketemu manis-manisnya. Dikasih tahu baik-baik, tapi malah membentaknya. Kalau begitu, ikut aku Abu Jahil. Aku akan memberitahu kepadamu cara memilih keledai sesuai dengan yang kau inginkan, seru Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Abu Jahil menghampiri salah satu keledai yang besar. Keledai tersebut lalu dipegang Abu Nawas. Ia mengelus-elusnya dari kepala hingga ekornya. Kemudian Abu Nawas mengangkat ekor keledai itu seraya berkata kepada Abu Jahil, "Nah, kalau kau ingin keledai yang manis, alangkah baiknya kau jilati bagian ini. Dengan begitu kau bisa cepat merasakan apakah keledai itu pahit atau manis," kata Abu Nawas sambil tetap mengangkat ekor keledainya. Mendengar perkataan Abu Nawas, orang-orang yang kebetulan ada di tempat itu spontan tertawa terpingkal-pingkal. Bagaimana tidak tertawa? Abu Nawas menyuruh Abu Jahil untuk menjilati anus keledai. Merasa dirinya ditertawakan orang-orang, Abu Jahil pun langsung ngeloyor pergi dengan menanggung malu yang begitu dalam. Kisah selanjutnya.
Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat 2 orang kawan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu tidak akan mampu memikulnya sendirian," kata kawannya. "Iya, saya tahu. Kebetulan sekali kalian datang. Maukah kalian membantuku meletakkan kayu ini di punggungku?" pinta Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kami juga ada kepentingan mendesak. Kami tak bisa membantumu. Semoga Allah menolongmu Abu Nawas," jawab mereka berdua dan pergi meninggalkan Abu Nawas. "Bilang saja tidak mau bantu, tidak usah banyak alasan," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana. Abu Nawas melirik ke arah sekitarnya. Akan tetapi tidak ada seorang pun di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seseorang yang berperawakan tinggi dan besar. "Hei kawan, tunggu dulu. Sudikah engkau membantuku mengumpulkan kayu bakar yang berserakan dan meletakkannya di punggungku?" pinta Abu Nawas. "Upah apa yang akan kau berikan bila aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Tidak ada sesuatu apapun," jawab Abu Nawas. "Baiklah," balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Bukannya tadi kamu mengatakan akan memberiku upah?" balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tidak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. "Tuan Hakim, Abu Nawas sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dia tidak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Iya benar, tapi saya menjawabnya tidak ada sesuatu apapun. Namun dia memaksa saya untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong," kata lelaki itu mengadu. "Apa isi kantong itu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak ada sesuatu apapun Tuan Hakim," jawab lelaki tersebut. "Kalau begitu, Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya." "Bukankah?" Abu Nawas menjawab,
kalau upahnya adalah tidak ada sesuatu apapun, jelas Tuan Hakim. Dengan ini, permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing, ucap Tuan Hakim. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang teduh, seperti biasa, Abu Nawas jalan-jalan berkeliling kampung untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Ia pun tak lupa mampir ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya. Baru saja Abu Nawas duduk dan menghirup secangkir teh hangat, tiba-tiba ia mendengar kegaduhan. Ia melihat orang-orang pada berlarian. "Tangkap, cepat, tangkap!" teriak orang-orang. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjawab, "Ada orang gila menculik anak kecil, kami sedang mengejarnya." Abu Nawas menjadi kaget. Ia pun langsung ikut membantu mengejar orang gila tersebut. Orang gila itu berlari menuju ke arah menara di tengah kota sambil menggendong anak kecil. Sementara Abu Nawas dan para warga terus mengejarnya. Merasa dirinya terancam, orang gila tersebut menjadi panik. Ia pun lalu naik ke atas menara. Dan ketika dia melihat para warga terus mengejarnya dengan ikut naik ke atas menara, orang gila itu pun berteriak, "Hei, kalau kalian naik ke atas menara, akan aku jatuhkan anak kecil ini," ancam orang gila tersebut. Para warga pun kebingungan. Mereka khawatir dengan keselamatan si anak kecil. Lalu mereka terpaksa mengurungkan niatnya naik ke atas menara. "Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu warga. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas dengan membawa gergaji di tangannya. Ia berjalan mendekati menara dan berteriak, "Hei orang gila, kalau kamu tidak membebaskan anak kecil itu, akan aku gergaji menara ini." Mendengar teriakan Abu Nawas, orang gila tersebut tampak ketakutan. Ia pun lalu membebaskan anak kecil yang diculiknya. Akhirnya anak kecil itu berhasil diselamatkan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu? Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini, ketika awal bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan bentuknya kecil?" tanya si orang gila. "Kamu sangat bodoh. Di awal bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar.
Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya jadi kecil, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. Luar biasa, ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian santer. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempat, Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu, sang raja belum mengenal Abu Nawas. Namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda. Memangnya secerdik apa sih Abu Nawas? Batin Baginda dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, jawab salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya. Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Paduka Yang Mulia ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana. Dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban, Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Yah, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil, bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja. Saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas, sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Siapa kamu? Tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. Saya ini Dewa Bumi Paduka Yang Mulia. Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung. Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah.
karena aku ini adalah dewa bumi, jelas Abu Nawas. Setelah itu, Raja Harun berbincang dengan Abu Nawas beberapa lamanya. Raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita bertiga dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir telur, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya." Sejenak raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur." Kisah selanjutnya. Tersebutlah di negeri Baghdad ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangganya Abu Nawas. Padahal kekayaan hartanya sangat berlimpah. Akan tetapi ia enggan bersedekah meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tetangganya. Namun demikian, orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia justru memandang sebelah mata melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ia berteriak mengucapkan salam. "Assalamualaikum, izinkan saya masuk." Mendengar ada teriakan dari luar, tuan rumah mendekati gerbang rumahnya. Ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk." "Tumben kamu main ke rumah saya," ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk ke ruang tamu dan dipersilahkan duduk, Abu Nawas pun berkata, "Saya ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan." "Apa itu Abu Nawas?" tanyanya penasaran. "Begini tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertaubat. Maafkanlah dosa saya tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya Abu Nawas," jawab tetangganya. "Oh begitu ya, maukah tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, saya sudah bilang kembalikan saja kepada pemiliknya," ucap tetangganya menegaskan. "Jadi tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas. "Sekali tidak tetap tidak Abu Nawas," jawab tetangganya mulai emosi. "Benar nih tuan tidak mau?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya betul Abu Nawas, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Lantas bagaimana?
kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini? Tanya Abu Nawas kembali. Begini saja Abu Nawas, kalau misalkan si pemilik ayam bersikeras tidak mau menerima ayamnya, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik, balas tetangganya. Oh, baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya. Kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa ayamnya. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, betapa kagetnya ia melihat ayamnya hilang satu. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata yang ia curi adalah ayam saya, kata tetangganya dalam hati. Esok harinya, tetangganya itu mendatangi rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, yang kau curi ternyata ayamku ya. Sini, cepat kembalikan, pinta tetangganya. Tidak bisa, kamu sendiri yang telah memberikannya padaku. Kan sudah berulang kali aku menawarkan agar kamu mau menerima ayamnya, tapi selalu kau tolak. Lalu kamu menyarankan untuk kubawa pulang. Lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng, ujar Abu Nawas. Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti, kata tetangganya penuh emosi. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.